Terima kasih Mbak Sab. Kan ini, pembelian beras itu kan pemerintah menugaskan Bulog. Sebagaimana disampaikan Pak Buas tadi di dalam berita tadi bahwa beliau yakin memperoleh harga beras sebagaimana yang kita tetapkan. Artinya kita harus percaya dengan Pak Buas dengan kemampuan Bulog untuk mendapatkan pasokan beras dari luar negeri. Nah, kedua, bagaimana upaya pemerintah menjaga agar beras yang diimpor kemudian didistribusikan kepada masyarakat bisa mengendalikan harga, gitulah saya simpulkan pertanyaannya. Saya kira banyak langkah-langkah dalam rangka mengendalikan harga. Bantuan pangan adalah salah satu upaya, di mana dengan adanya bantuan pangan bagi 21,3 juta KPM itu adalah salah satu upaya untuk mengendalikan harga atau memberikan bantalan bagi masyarakat penerimaan manfaat dari kondisi harga beras yang relatif tinggi. Yang kedua, juga kita akan melakukan peningkatan stabilisasi pasokan dan harga pangan khususnya beras medium. Ini kita lakukan karena kita sudah punya pola, begitu Bulog melakukan pelaksanaan program SPAP harus menjual berasnya seharga harga eceran tertinggi, sehingga harapan kita penguatan atau peningkatan jumlah pelaksanaan program SPAP akan memberikan ruang kepada masyarakat selain KPM untuk memperoleh beras dengan harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah, khususnya beras medium, walaupun dengan beras Bulog sekarang ini adalah beras premium, namun kondisi realnya adalah kita akan menjual dengan beras seharga beras medium sesuai dengan harga eceran tertingginya. Itu salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga dan menjamin beras-beras yang diimpor oleh Bulog dijual dengan harga yang wajar di tingkat konsumen. Demikian Mbak Sab. Iya, kami juga mendapatkan informasi bahwa pemerintah juga meminta kepada pihak BI dan juga Kementerian Keuangan untuk bisa mengintervensi harga beras dalam negeri. Nah, ini perkembangannya gimana dan tanggapannya dari Kementerian Keuangan ataupun Bank Indonesia seperti apa? Sebenarnya kita kolaborasi, artinya begini, teman-teman BI punya juga dia anggaran dalam rangka penguatan tidak hanya beras kalau dilakukan oleh BI. Beberapa kesempatan teman-teman BI juga memberikan ruang kepada pemerintah daerah untuk mendukung tanam cabai misalkan, itu dilakukan oleh BI. Kemudian juga kami dari Badan Pangan juga mendorong agar teman-teman perbankan memberikan bunga murah kepada Bulog sehingga bisa bersaing, bisa melakukan gerakan-gerakan dalam rangka pemenuhan cadangan pangan. Itu juga dilakukan oleh pemerintah. Tidak hanya BI yang kita minta, semua pihak. Bahkan setiap hari Senin semua pihak diundang oleh Kementerian Dalam Negeri dalam rangka mengendalikan inflasi, otomatis mengendalikan harga. Ini dilakukan hampir tiap minggu, Mbak. Sehingga sekali lagi kolaborasi semua pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun kabupaten kota, dia sekarang semua pada konsentrasi dalam rangka pengendalian harga pangan. Itu yang dilakukan oleh Kemendagri dan kami setiap minggu ada di sana dan kadang-kadang BI juga diundang dan lain sebagainya. Ini dilakukan kolaborasi. Saya kira demikian Mbak Sab. Iya, baik. Saya ingin kembali lagi ke Pak Irfan. Pak Irfan, apakah pihak HKTI ini memiliki pandangan atau rekomendasi khusus terkait dengan rencana impor beras ke dalam negeri dan bagaimana dampaknya terhadap petani lokal nantinya? Iya, tentu kan setiap kebijakan itu pasti punya dasar pertimbangan tersendiri ya. Dalam konteks perberasan nasional ini memang ini selalu menjadi polemik ya. Tadi Pak Ketut memang sudah mengatakan ya, selain perubahan iklim sebenarnya kan yang menjadi persoalan kita dalam konteks tata kelola perberasan nasional itu ada sebenarnya setidaknya 3 hal ya. Pertama itu soal lahan. Kalau tidak salah kan existing lahan sawah baru kita itu di angka 7,4 juta hektar kalau tidak salah ingat. Nah, tapi kan sebarannya itu juga tidak merata ya, dan rata-rata lahan petani padi kita itu kan kecil, sehingga itu memang tidak ekonomis. Itu pula yang menjelaskan kenapa sebenarnya sebelum 2023 dari 2018 sampai 2022 produksi kita itu memang cenderung menurun ya.
Salah satu sebabnya tadi karena petani mulai malas untuk bercocok tanam karena harga jualnya yang tidak ekonomis atau bahkan mereka merugi. Nah, memang tahun ini dengan HPP yang sudah dinaikkan itu petani mendapatkan keuntungan ya, sehingga memacu mereka juga sebenarnya mudah-mudahan ke depannya di tahun 2024 mereka semakin bisa produktif lagi. Nah, yang HKTI sendiri ya khususnya di pemuda tani sebenarnya berharap bagaimana sebenarnya pemerintah tentu Kementan sebagai Kementerian Teknis punya tanggung jawab lebih ya, bersama tentu ada Bappenas di situ, ada yang lain-lain. Tetapi yang paling harus diperhatikan adalah yang pertama soal tadi memastikan lahan sawah kita itu tidak beralih fungsi, dan yang kedua lahan-lahan kecil tadi kalau bisa tanah-tanah yang kemudian bekas HGU atau yang masuk dalam kawasan perhutani dan lain-lain yang memang itu sebenarnya bisa dikelola oleh rakyat ya harusnya diberikan. Dan memang itu yang terus didorong oleh Pak Jokowi ya. Yang kedua soal memang pupuk. Nah, beberapa tahun terakhir memang subsidi pupuk kita yang bisa di-cover oleh APBN itu memang cenderung menurun meskipun tahun depan kembali naik ya. Tetapi yang harus bisa dipastikan ke depan adalah terkait subsidi pupuk ini itu betul-betul sampai kepada penerima manfaat, dalam arti betul-betul yang menerima itu adalah petani yang masuk dalam kelompok sebagaimana yang sudah Ditentukan, ditekan oleh ya. misalnya Kementerian Keuangan. Yang ketiga itu soal tadi mitigasi perubahan iklim. Ini memang persoalan global, dan untuk Indonesia, kalau kita baca beberapa studi Bank Dunia atau Asian Development Bank, itu salah satu negara yang memang sangat rentan ya, terhadap perubahan iklim. Kalau kita lihat angka-angkanya kan ini sangat fantastis sebenarnya ya. Kalau kita gagal untuk memitigasi ini dalam konteks padi, itu kita bisa kehilangan nilai ekonomi komoditas kita di tahun 2021 hitungannya sampai 2050 di angka 526 triliun. Dan semakin naik kalau ini mitigasi ini gagal dilakukan itu bisa sampai 1.000 triliun lebih ya di tahun 2100 ke atas. Nah, ini tentu harus dipersiapkan dari sekarang oleh pemerintah ya, untuk bagaimana melakukan langkah-langkah yang tepat untuk memitigasi ini.